Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih Simanjuntak dengan NIM 20010111186. Saya semester 6 dari Prodi Pak dari grup E. Di sini saya akan menjelaskan hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika, yang mana video ini merupakan suatu tugas mandiri saya dengan mata kuliah teologi Alkitab dari Bapak Dr. Baginda Sitompul. Nah, hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Pertama-tama kita harus mengetahui teologi biblika itu apa. Teologi biblika adalah sebuah usaha untuk menyelidiki sejarah yang tertulis dalam kitab suci, di mana Tuhan telah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel hingga para penulis kitab Perjanjian Baru, yang menekankan pentingnya ruang doktrinal dari sudut pandang para penulis yang berbeda-beda. Teologi sistematika adalah upaya menyusun teologi-teologi yang membentuk doktrin. Doktrin yang diajarkan oleh Alkitab tersusun atas teologi-teologi dari masing-masing penulis Alkitab, Alkitab PB dan Alkitab PL. Teologi sistematika merupakan sebuah alat penting untuk mendorong kita mengerti dan mengajarkan Alkitab dengan cara berurutan atau sistematis. Sekarang, saya akan membahas hubungan teologi biblika dengan teologi sistematika. Teologi biblika memiliki hubungan dengan teologi sistematika, yaitu teologi biblika menggali satu atau dua ayat Alkitab tanpa dipengaruhi kitab lain. Dan yang kedua, teologi sistematika menjelaskan satu doktrin dari berbagai sumber Alkitab atau tidak terpisahkan tapi berbeda. Dari hubungan teologi biblika dengan teologi sistematika merupakan suatu hubungan yang bersumbangsi, yaitu merupakan hubungan yang saling memberi antara ajaran-ajaran yang terdahulu, ajaran-ajaran dari Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, itu merupakan suatu memiliki hubungan yang saling terikat, yang tidak bisa dipisahkan lagi. Sekarang saya akan membahas tentang contoh teologi biblika yang menggali sampai dua ayat Alkitab tanpa dipengaruhi kitab lain. Contoh teologi biblika yang dapat saya ambil dari kitab Roma 8 ayat 7-8. Beginilah yang dikatakan: sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, dalam ayat Alkitab ini dikatakan perseteruan terhadap Allah, maksudnya adalah permusuhan terhadap Allah, di mana seseorang tidaklah taat kepada hukum Allah. Mereka hanya mengikuti hidup dalam kedagingan yang tidak disenangi oleh Allah, maka dari itu mereka hidup di luar Allah. Menurut kedagingan ini merupakan suatu hidup yang kita alami, yang kita inginkan, di mana kehidupan ini merupakan suatu hal yang tidak disenangi Tuhan, yang seperti sering kita melakukan itu bergosip, tidak ibadah, dan berkata-kata kasar. Itu merupakan suatu hidup kedagingan, dan kita juga memiliki suatu lebih besar hawa nafsu kita dibandingkan rasa mengontrol hawa nafsu tersebut. Itulah merupakan suatu ciri-ciri hidup daging yang merupakan tidak disenangi Allah. Dan yang kedua merupakan contoh teologi sistematika, yaitu tentang doktrin, di mana suatu gereja atau suatu ajaran gereja yang melarang memakan daging, dikatakan melarang memakan daging merupakan suatu hal yang najis dari kitab Perjanjian Lama, seperti pada Kejadian 9 ayat 4. Beginilah firman-Nya: hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Dan pada Imamat 3 ayat 17, inilah satu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun, di segala tempat kediamanmu, janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Dalam Imamat 7 ayat 27, setiap orang yang memakan darah apapun
nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, itulah merupakan suatu doktrin gereja yang mereka tetapkan sampai saat ini, bahwa memakan daging itu merupakan suatu larangan. Dan banyak juga berspekulasi bahwa memakan daging itu juga merupakan tidak berdosa. Itu merupakan suatu ajaran yang tidak ada ketetapannya. Sedangkan pada ajaran PB mengatakan bahwa dari Matius 7 ayat 15, adapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Maksud dari ayat ini adalah bahwa apa yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita itu merupakan suatu kata-kata yang tidak berkenan bagi Tuhan, itulah merupakan yang menajiskan. Bukan suatu makanan seperti kita dilarang makan darah, itu merupakan suatu ajaran yang tidak spesifik, bahwa itu merupakan karena kan ini sistematis, ajaran teologi sistematika. Kita harus mengambil dari perjanjian lama dengan perjanjian baru, bahwa kita harus menghubungkan keduanya itu. Dan di sini pada perjanjian baru ini yang kita lakukan pada saat ini adalah bahwa apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita kata-kata kita yang tidak baik, itulah yang menajiskan, bukan suatu makanan yang merupakan tidak boleh dimakan. Sekian dari contoh-contoh dari teologi biblika dan hubungan teologi sistematika yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Shalom.